Penyesatan sejarah skenario Pahlawi menghancurkan bangsa. Itu indikasinya mengarah ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Wahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua dengan channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Lagi marak perubahan-perubahan nama tokoh, munculnya makam-makam palsu yang menyita perhatian kita semua. Dan ini tentunya tidak boleh kita diamkan. Ini harus kita luruskan. Tanggung jawab kita bersama untuk meluruskan itu semua. Penyesatan sejarah skenario Pahlawi menghancurkan bangsa. Itu indikasinya mengarah ke situ. Jadi jangan anggap remeh. Penyesatan sejarah itu bisa membahayakan dan menghancurkan bangsa kita. Masyarakat wajib mewaspadai kelompok berjubah agama radikal dan intoleran yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha menyusupi generasi muda dengan cara mengaburkan fakta sejarah bangsa Indonesia. Kelompok radikal dan intoleran yang mengklaim dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ini kerap berusaha menghilangkan atau mengaburkan sejarah bangsa ini agar para pemuda Indonesia tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Kita juga wajib menyadari bahwa fenomena penyesatan sejarah ini bukan terjadi lantaran kebetulan. Jadi jangan anggap pembelokan nama suatu tokoh, penyesatan sejarah itu kebetulan. Ini ada skenario besar. Fenomena penyesatan sejarah ini merupakan bagian dari skenario besar untuk menghancurkan bangsa dari dalam. Salah satu langkah awalnya ialah dengan mencerabut ingatan publik dari sejarah bangsanya sendiri, lantas mencekoi dengan narasi sejarah palsu yang syarat dengan kepentingan ideologis. Dan kita tentu paham bahwa penyusun skenario itu ialah dari kelompok ini. Kelompok ini akan menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan bangsa dari dalam dan mengambil alih kekuasaan. Mulai dari mengadu domba sama umat beragama, dengan membesar-besarkan perbedaan, ajaran atau aliran keagamaan. Juga selalu mencaci maki para kiai atau ulama yang berseberangan dengannya. Juga mengadu domba antara masyarakat, rakyat dengan pemerintah negara. Melalui serangan fitnah dan ujaran kebencian. Sampai yang paling ironis yakni upaya penyelewengan narasi sejarah bangsa dan menggantinya dengan sejarah palsu yang sesuai dengan kepentingan mereka. Penyesatan sejarah bangsa oleh kelompok radikal dan intoleran yang mengklaim dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh dibiarkan. Bagaimanapun sejarah ialah bagian penting dalam membentuk jati diri dan identitas kebangsaan. Ketika kita tercerabut dari akar pengetahuan sejarah,
maka besar kemungkinan kita akan mudah diinfiltrasi oleh paham dan ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Maka dari itu penting kiranya kita memperkuat literasi sejarah di kalangan masyarakat. Literasi sejarah tidak hanya mencakup pengetahuan ihwal kronologi peristiwa, kapan, siapa, dan di mana, melainkan juga kemampuan untuk mengetahui dan memahami sumber-sumber sejarah secara kritis, sehingga tidak mudah disesatkan oleh narasi sejarah palsu. Literasi sejarah yang kokoh akan menghindarkan masyarakat dari upaya pemutarbalikan fakta, sebagaimana diagendakan oleh kelompok radikal. Memperkuat literasi sejarah bisa dilakukan dengan pendidikan sejarah yang baik. Ini artinya masyarakat harus terbiasa mempelajari sejarah dari sumber-sumber yang otoritatif, ilmiah, sekaligus valid. Pendidikan sejarah dalam hal ini tidak lantas harus dilakukan dengan pendekatan formalistik. Alih-alih itu, pendidikan sejarah bisa dilakukan melalui beragam pendekatan. Salah satunya melalui budaya populer seperti novel, film, series, vlog, dan sebagainya. Pendidikan sejarah berbasis budaya populer ini kiranya akan lebih menarik bagi kalangan anak-anak remaja, kaum muda, dan masyarakat pada umumnya. Ungkapan Bung Karno tentang jas merah, yakni jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kiranya sangat relevan untuk kehidupan bangsa saat ini. Terutama ketika ada upaya penyelewengan sejarah bangsa dengan beragam cara. Memahami sejarah bangsa ialah bagian penting dari merawat rasa cinta tanah air, nasionalisme. Lebih spesifik lagi, kita harus memahami kronologis peristiwa sejarah bangsa yang besar ini. Siapa saja yang terlibat dan apa saja perannya. Hal ini penting agar kita tidak mudah disesatkan oleh narasi sejarah palsu yang disusun kelompok radikal dan intoleran yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Pentingnya belajar sejarah. Pada saat ada yang berusaha membelokkan sejarah bangsa dan bernegara kita, bahkan berislam kita tahu. Karena kita punya fakta sejarah. Kita mempelajari fakta sejarah bangsa dan bernegara dan berislam kita. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.